Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fadila, NPM 20013010015 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi teoritis. Distribusi teoritis. Distribusi teoritis adalah distribusi yang frekuensinya diturunkan secara matematis. Pada distribusi frekuensi, frekuensinya diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan. Perbedaan antara distribusi teoritis dan distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel hasil observasi pelemparan sebuah mata uang sebanyak 100 kali. Dengan mempelajari distribusi teoritisnya, maka kita akan menjadi tahu pola distribusi frekuensinya. Contoh, pengusaha rumah makan perlu mengetahui pola selera makan yang digemari para pelanggannya dengan melihat pengamatan masa lalu. Dengan demikian, pengusaha tersebut dapat menyesuaikan persediaan barang-barangnya. Selanjutnya, konsep variabel random atau acak. Variabel random atau acak merupakan variabel yang nilai-nilainya ditentukan oleh kesempatan atau variabel yang bernilai numerik yang didefinisikan dalam suatu ruang sampel. Yang pertama, variabel random discrete, yaitu variabel random yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Distribusi yang tergolong ke dalam distribusi varian discrete antara lain distribusi binomial, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Yang kedua, variabel random continue, yaitu variabel random yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Distribusi yang tergolong ke dalam distribusi kontinu adalah distribusi normal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah distribusi binomial. Distribusi probabilitas teoritis dengan varian discrete yang mempunyai ciri-ciri yang pertama, yaitu setiap percobaan mempunyai dua probabilitas, yaitu sukses dan gagal. Yang kedua, setiap percobaan bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang ketiga, probabilitas peristiwa sukses harus sama karena diulang-ulang. Yang keempat, jumlah eksperimen harus tertentu. Rumus dari distribusi binomial adalah Px sama dengan kombinasi Nx dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana P adalah probabilitas sukses dan Q adalah probabilitas gagal. Mean dan deviasi standar dari distribusi binomial adalah mu sama dengan N dikali P, di mana itu sama dengan mean, dan standar deviasi sama dengan akar kuadrat N dikali P dikali Q. Standar deviasi dan varians rho pangkat 2 sama dengan N dikali P dikali Q. Contoh soal distribusi binomial. Apabila probabilitas seorang akan menjawab suatu kuesioner yang telah dikirim oleh peneliti kepada responden adalah 20%. Berapa probabilitas untuk mendapatkan jawaban terhadap kuesioner yang dikirim kepada 5 orang responden? Diketahui, P adalah peristiwa sukses atau yang merespon, sama dengan 20%. Q adalah gagal atau yang tidak merespon, di mana Q ini adalah 1 min P sama dengan 80%. N-nya adalah 5, dan jika yang merespon 0, maka yang tidak respon adalah 5. Diperoleh P0 kombinasi NX sama dengan kombinasi 5,0 dikali 0,2 pangkat 0 dikali 0,8 pangkat 5 min 0. Kita hitung kombinasi 5,0. Diperoleh 5 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 5 min 0 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 1 dikali 5 faktorial sama dengan 1. 0,2 pangkat 0 adalah 1 dan 0,8 pangkat 5 min 0 adalah 0,3277. Maka kita hitung 1 dikali 1 dikali 0,3277. Maka jumlahnya adalah 0,3277.
Selanjutnya adalah distribusi Poisson. Distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada internal tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Ciri-ciri dari distribusi Poisson adalah yang pertama, peristiwa jarang terjadi, yang kedua, banyaknya percobaan atau N sangat besar, dan yang ketiga, probabilitas sukses atau P sangat kecil. Rumus dari distribusi Poisson adalah Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu dibagi X faktorial, di mana E sama dengan 2,718282. X sama dengan varians random discrete. Mu sama dengan mean sama dengan N dikali P, di mana N adalah jumlah atau ukuran populasi dan P adalah probabilitas kelas sukses. Mean dan deviasi standar dari distribusi Poisson. Lambda sama dengan M sama dengan mu sama dengan N dikali P, di mana itu adalah mean. Dan varian adalah M sama dengan rho pangkat 2. Rho pangkat 2 diperoleh dari rho sama dengan akar kuadrat M. Selanjutnya adalah contoh soal dari distribusi Poisson. Hasil penelitian pada sebuah printer, setiap digunakan 1000 lembar ngeprint akan menyebabkan kerusakan 5 lembar. Yang memiliki fotokopi tersebut ingin mengetahui berapa probabilitas terjadinya kerusakan sebanyak 0, 1, 2, 3, 4, 5 lembar pada setiap kali melakukan pengeprintan sebanyak 500 lembar atau ring. E-nya adalah 2,718282. Maka diketahui mu sama dengan N dikali P. N-nya adalah 500, P-nya adalah 5 dibagi 1000, maka diperoleh 2,5. P0 sama dengan mu pangkat X, di mana mu adalah 2,5 dan X adalah 0, dikali E pangkat min mu. E-nya adalah 2,718282 pangkat min mu adalah min 2,5. Dibagi 0 faktorial. Maka diperoleh 1 dikali 0,0821 dibagi 1. Maka jumlahnya yaitu 0,0821. Yang ketiga, distribusi probabilitas hipergeometrik, termasuk distribusi teoritis di mana pengembalian sampelnya tanpa pengembalian. Rumus dari distribusi probabilitas hipergeometrik adalah P sama dengan kombinasi X dari K kecil dikali kombinasi N kecil dikurangi X dari N besar dikurangi K kecil dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar, di mana N besar adalah ukuran populasi, N kecil adalah ukuran sampel, K kecil adalah banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan X adalah banyaknya peristiwa sukses. Distribusi hipergeometrik. Sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapakah probabilitas 2 diantaranya pecah? Diketahui N besar adalah 50, K adalah 5, N 4, dan X adalah 2. Maka, bisa kita hitung kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 4 dikurangi 2 dari 50 dikurangi 5 dibagi dengan kombinasi 4 dari 50. Maka, kita peroleh 10 dikali 990 dibagi dengan 230 300. Jumlahnya adalah 0,043. Jadi, P-nya sama dengan 0,043. Selanjutnya adalah distribusi normal. Distribusi probabilitas teoritis dengan varian kontinu, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kurvanya berbentuk seperti lonceng,
Kurvanya simetri, sehingga nilai rata-rata atau mu terletak tepat di tengah kurva, dan separuh kurva mewakili nilai peluang 0,5. Kedua ujungnya mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah memotong sumbu X tak terhingga. Jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan ρ. Luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis sumbu datar sama dengan 1. Distribusi normal baku. Jika varian random bersifat kontinu ditransformasikan ke dalam varian standar normal atau Z, maka rumusnya adalah Z sama dengan XI min mu dibagi dengan standar deviasi. Jika ditransformasikan pada bentuk distribusi normal umum, maka distribusi normal bakunya adalah Fx sama dengan Y sama dengan 1 dibagi standar deviasi dikali akar 2pi dikali E pangkat min 0,5. Xi min mu dibagi standar deviasi. Selanjutnya, contoh soal distribusi normal. Hasil UTS Statistika kelas A rata-ratanya 50 dengan standar deviasi 10. Berapakah probabilitas mahasiswa yang mendapatkan nilai UTS 60? Di sini, XI-nya adalah 60, mu-nya adalah 50, dan standar deviasinya 10. Lalu, akan kita hitung 60 dikurangi 50 dibagi 10 adalah 10 dibagi 10, lalu hasilnya adalah 1. Kemudian, akan kita lihat di tabel Z-nya. Letak angka 1, maka akan kita peroleh Z-nya adalah 0,3413, sama dengan 34,13%. Kemudian, akan kita gambar kurvanya. Karena ini adalah positif, maka yang diarsir adalah sebelah kanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Nurleli Indarwati, NPM 2001301001016. Saya akan menjelaskan teori sampling, sampel desain, kesalahan dalam penelitian, central limit teori. Teknik sampling. Teori sampling merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana kita melakukan penaksiran atau estimasi terhadap karakteristik suatu populasi adalah pengamatan terhadap sampel yang dipilih secara sampling dari populasi tersebut. Sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Jenis-jenis teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teknik sampling dilihat dari prosesnya, yang kedua teknik sampling dilihat dari peluang atau probability. Teknik sampling dilihat dari prosesnya dibagi menjadi dua, yaitu random sampling dan non-random sampling. Untuk random sampling terdiri dari satu, pengambilan sampel acak, yang kedua pengambilan acak stratifikasi, yang ketiga pengambilan sistematis, yang keempat pengambilan sampel klaster. Untuk pengambilan sampel acak, sampling acak sederhana adalah proses sampling yang memenuhi persyaratan bahwa setiap unit analisis yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih ke dalam sampel. Jika ukuran populasi N, maka setiap unit populasi mempunyai peluang 1/N untuk terpilih ke dalam sampel. Sampling acak sederhana merupakan dasar dari sampling lainnya, tetapi penggunaannya terbatas sekali, terutama dalam penelitian survei yang ruang lingkupnya luas. Sampel acak sederhana dapat digunakan jika penelitian berhadapan dengan populasi yang relatif homogen dan kerangka harus lengkap dan tersedia. Pengacakan dapat dilakukan dengan undian, tabel, bilangan, acak, atau program komputer. Untuk pengambilan sampel acak stratifikasi, sampling ini biasanya dilakukan dalam keadaan populasi yang sangat heterogen, sehingga populasi dibagi ke dalam subpopulasi. Untuk pengambilan sampling sistematis, biasanya banyak digunakan dalam traffic survey atau marketing research. Untuk pengambilan sampling cluster,
Unit analisis merupakan sebuah kesatuan yang karakteristiknya akan diukur. Unit analisis ini bisa merupakan sebuah kesatuan yang berdiri sendiri. Populasi juga terdiri dari beberapa kelompok sampel yang diambil berupa kelompok bukan individu anggota. Nah, untuk yang non-random sampling, pengambilan terdiri dari 3, yaitu pengambilan sampel seadanya, yang kedua pengambilan sampel kuota, yang ketiga pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan. Untuk pengambilan sampel seadanya merupakan bentuk sampling non-random yang pengambilannya dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahannya mendapatkan data yang diperlukan. Contoh sampel seadanya yaitu mengumpulkan pendapat atau opini mahasiswa dari yang lewat di lobi fakultas untuk keperluan ramalan tentang siapa yang akan menang dalam pemilihan presiden mahasiswa. Untuk pengambilan sampel kuota merupakan bentuk sampling non-random yang merincikan lebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Contohnya, diperlukan keterangan mengenai 40 orang yang tinggal di daerah tertentu, dalam kategori umur tertentu, dan yang pendapatannya termasuk kelas tertentu pula. Dalam pemilihan orangnya, si petugas menentukan atas pertimbangan sendiri. Dan yang terakhir, pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan merupakan bentuk sampel non-random yang pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan. Contohnya, penelitian hanya mendapat kembali 30% dari kuesioner yang dikirimkan. Berdasarkan pertimbangan tertentu, diputuskan untuk menggunakan yang 30% sebagai sampel yang representatif. Dan dianggap atas dasar pertimbangannya bahwa mereka yang tidak mengembalikan kuesioner dan yang mengembalikan mempunyai karakteristik yang sama dengan yang sedang diteliti. Untuk teknik sampling dilihat dari prosesnya dibagi menjadi 2, yaitu sampel dengan pengembalian dan sampel tanpa pengembalian. Untuk sampel pengembalian, dengan pengembalian jika anggota yang telah diambil untuk dijadikan sampel disatukan kembali dengan anggota populasi lainnya, sehingga masih dengan anggota populasi lainnya dan ada kesempatan untuk dipilih kembali. Jika dari populasi berukuran N besar diambil sampel berukuran N kecil dengan pengembalian, maka banyaknya sampel yang mungkin diambil adalah N besar pangkat N kecil. Nah, untuk sampel tanpa pengembalian, jika anggota populasi yang telah diambil untuk dijadikan sampel tidak disatukan dengan anggota populasi lainnya. Jika dari populasi berukuran N besar, sampel berukuran N kecil tanpa pengembalian, maka banyaknya sampel yang mungkin dapat diambil adalah N besar kombinasi N kecil, N besar faktorial dibagi N kecil faktorial dikali N besar dikurang N kecil faktorial. Sebagai contoh, kita mengambil sampling tanpa pengembalian. Sebuah populasi yang beranggotakan N besar sama dengan 5 terdiri dari A, B, C, D, dan E. Sampel berukuran N kecil sama dengan 2. Akan diambil dari populasi itu dengan cara tanpa pengembalian. Hitunglah banyaknya sampel yang dapat diambil. Nah, ini teman-teman caranya seperti ini. Dan sampel yang dapat diambil itu sebanyak 10 buah sampel, yaitu A, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. Selanjutnya, distribusi penarikan sampel dari X bar. A. Distribusi penarikan sampel dari X bar.
Distribusi penarikan sampel dari distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan nilai-nilai dari rata-rata sampel. B. Nilai harapan dari X bar. Nilai harapan menyatakan rata-rata dari seluruh kemungkinan nilai-nilai. Nilai harapan dari rata-rata disimbolkan dengan E buka kurung X bar tutup kurung sama dengan mu. Nilai harapan dari X bar dapat dirumuskan seperti ini, di mana E buka kurung X bar tutup kurung sama dengan nilai yang diharapkan dari variabel acak X bar, dan mu sama dengan rata-rata populasi. Distribusi penarikan sampel X bar. Varian dan deviasi standar dari X bar. Varian dan deviasi standar dari X bar tergantung pada apakah populasinya terbatas atau tidak terbatas. Varians dari X bar. Apabila populasi terbatas, maka rumusnya seperti ini. Dan untuk populasi tak terbatas, rumusnya seperti ini. Nah, dan untuk standar dari X bar, untuk populasi terbatas, rumusnya seperti ini. Dan untuk populasi tak terbatas, rumusnya ini. Pengambilan sampel dengan pengembalian berarti unit yang sudah terpilih dapat terpilih kembali. Jadi untuk populasi terbatas, bila pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, maka akan digunakan dengan rumus seperti ini. Selanjutnya, kesalahan dalam penelitian. Dalam penelitian rentan sekali terhadap kesalahan karena dalam statistika, penelitian dilakukan secara dugaan atau taksiran. Walaupun terhadap perhitungan, namun kesalahan hanya dugaan. Kesimpulan dapat salah satu benar. Secara garis besar, kesalahan-kesalahan statistika dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kesalahan dalam pengambilan sampel. Yang kedua, kesalahan tentang instrumen yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, kesalahan dalam pengolahan dan penganalisisan data. Dan yang keempat, kesalahan dalam penarikan sampel serta saran yang diberikan. Selanjutnya, kesalahan dalam sampling. 7 sumber kesalahan dalam sampling yaitu varians acak, kesalahan spesifikasi, kesalahan penemuan respon, kesalahan karena ketidaklengkapan, cakupan daftar unsur populasi, kesalahan karena ketidaklengkapan respon, kesalahan penarikan sampel, dan kesalahan pengukuran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Halo, perkenalkan nama saya Rin Nurfadila, NPM 20013010017. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab estimasi. Apa sih estimasi itu? Nah, penjelasannya sebagai berikut. Estimasi. Di sini estimasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada estimasi tunggal, dan yang kedua estimasi interval. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang estimasi tunggal. Estimasi adalah pendugaan. Estimasi tunggal yaitu pendugaan yang terdiri dari suatu nilai saja. Misalnya, rata-rata konsumsi susu per bulan tiap keluarga sebanyak 35 kaleng. X bar atau rata-rata sama dengan 35 sebagai penduga dari mu. Tanda seperti ini dibacanya mu. Beberapa penduga dan parameter sebagai berikut. Penduga X bar itu kalau diparameter sama dengan mu. P topi kalau diparameter sebagai P. S atau standar deviasi ini artinya sigma. Dan ini R kalau diparameter sebagai rho. Dan B ini adalah beta. Sifat-sifat penduga ada 4. Yang pertama,
Theta topi merupakan penduga tak bias. Sebuah penduga dikatakan tak bias jika rata-rata dari keseluruhan sampel akan sama dengan nilai parameter dari populasi yang diduga. Yang kedua, theta topi merupakan penduga konsisten bagi theta apabila nilainya cenderung mendekati nilai parameter theta untuk n, besarnya sampel, yang semakin besar mendekati tak terhingga. Yang ketiga, theta topi merupakan penduga yang efisien. Bagi theta, jika penduga theta topi memiliki varians atau defisiasi standar yang lebih kecil dibandingkan dengan penduga lainnya. Yang terakhir adalah theta topi merupakan penduga yang cukup apabila theta topi mencakup seluruh informasi tentang theta topi yang terkandung di dalam sampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang estimasi interval. Di sini estimasi interval dibagi menjadi 3. Yang pertama ada interval rata-rata, yang kedua interval proporsi, dan yang ketiga ada penentuan nilai n, atau banyaknya elemen sampel. Yang pertama, interval rata-rata. Theta adalah parameter yang akan diestimasi berdasarkan hasil penelitian sampel. Untuk membuat estimasi interval, harus ditemukan terlebih dahulu besarnya koefisien keyakinan atau tingkat keyakinan yang diberi simbol 1 min A atau alfa. Besarnya nilai 1 min alfa. Misalnya, A atau alfa sama dengan 10% atau 0,90. A sama dengan 1% atau 0,99 atau angka lainnya. Nah, ini ada rumus-rumus interval rata-rata. Di sini ada 3 rumus. Rumus 1, rumus 2, dan rumus 3. Nah, untuk yang rumus pertama ini digunakan untuk sampel besar. N lebih atau sama dengan 30. Kalau yang kedua ini digunakan kalau populasi terbatas. Akan tetapi, sampel sebanyak N diambil tanpa pengembalian dari populasi dengan N elemen dan standar defisiasi diketahui. Nah, kalau yang ketiga ini, rumus ini berlaku bagi sampel kecil atau N kurang dari 30. Nah, di sini saya ada contoh. Soalnya, 100 orang calon mahasiswa Akademi Ilmu Statistik sebagai sampel acak yang sudah mengikuti tes IQ, mempunyai rata-rata IQ sebesar 110 dan diketahui mempunyai simpangan baku sebesar 20 dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. Nah, untuk penyelesaiannya, N di sini adalah 100 orang, berarti 100. X bar atau rata-rata itu sebesar 110 dan standar defisiasi atau simpangan baku sebesar 20. Nah, keyakinannya 1 dikurangi alfa sama dengan 95%. Nah, berarti alfanya adalah 5%. Alfa dibagi 2,5%. Z alfa bagi 2 sama dengan 1,96. Ini dari mana angka 1,96? Itu dilihat dari tabel Z. Nah, di situ kan nilainya 0,0025. Di situ kalian cari yang mendekati nilai dengan nilai 0,0025. Itu caranya. Nah, ini karena N-nya 100 berarti menggunakan rumus yang pertama. Lebih dari 30. X bar, min, dan seterusnya ini dimasukkan. X barnya berapa? 110 dimasukkan. Z alpha per 2-nya ini 1,96 dimasukkan.
yang standar defisiasi itu 20, N-nya 100, mu-nya nggak usah ditulis, itu mu biarkan saja. Nah, kalau dia di sebelah kanannya itu sama, cuman tandanya aja yang berbeda. Kalau yang depannya kan min, kalau yang di belakangnya sini itu plus, gitu aja sebenarnya yang berbeda. Nah, sekarang dihitung hasilnya itu 106,08. Kalau misalnya 3 angka atau 4 angka dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma saja. Nah, jadi kesimpulannya itu interval antara 106,08 dan 113,92 akan memuat mu sama dengan rata-rata IQ sebenarnya dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, selanjutnya interval proporsi atau persentase. Persentase sama dengan proporsi dikali 100%. Perkiraan proporsi ini sangat penting. Misalnya dalam penelitian pendapat umum untuk mengetahui berapa persen yang setuju dengan calon presiden. Di dalam setiap penelitian, elemen populasi atau sampel dapat dikategorikan sesuai dengan karakteristik tertentu. Misalnya elemen populasi atau sampel tersebut dibagi menjadi 2 kelompok atau kategori tertentu, yaitu kelompok elemen yang mempunyai atau tidak mempunyai karakteristik tertentu. Contohnya, misal kita mempunyai barang. Nah, ini dikategorikan sebagai 2. Barang yang rusak atau tidak rusak. Seperti itu. Nah, untuk rumus proporsi ini, kalau di bukuku saya nemunya hanya ini. Untuk N lebih dari 30. Caranya hampir sama yang kayak tadi, cuman ini yang berbeda. Ada yang berbeda. Ini X bar, ini yang tadi kan X bar, kalau ini X aja. X per N kurangi ZA per 2. Nah, ini akar dari X per N. 1 dikurangi akar 1 dikurangi X per N per N. Lebih kecil dari P. Nah, untuk yang sebelah kanannya sama kayak yang sebelah kiri, cuman berbeda hanya di tandanya tambah ini aja. Yang lainnya sama sih. Nah, sekarang contohnya. Di sini sampel random dari suatu barang sebanyak 100 buah, ternyata setelah dibeli ada yang rusak 30 dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. Buatlah penugasan interval P yang menunjukkan proporsi barang yang rusak. N sama dengan 100, X-nya adalah 30, dan Z A per 2 1,96. Karena sama dengan yang tadi, 95%. Nah, rumusnya yang tadi dimasukkan. Ini dimasukkan sama kayak tadi. Dimasukkan semuanya. Nah, hasilnya itu kan nanti 0,21 kurang dari P kurang dari 0,39. Nah, di sini tuh dijadikan persen karena proporsi. 21% kurang dari P kurang dari 39%. Jadi, interval antara 21% dan 39% akan memuat persentase barang yang rusak. Sebenarnya dengan probabilitas 0,95 atau 95%, jika N sama dengan 1000, maka banyaknya barang yang rusak antara 210 buah sampai 390 buah dengan tingkat keyakinan 95%. Selanjutnya penentuan nilai N atau banyaknya elemen sampel. Dalam praktik seringkali timbul pertanyaan, seberapa besar N agar X bar sebagai penugaan parameter mu cukup baik? Nah, di sini perhatikan X bar. 1 per N sigma XI
atau mu sama dengan 1/n sigma xi. N lebih kecil daripada N besar. Nah, X bar dikurangi mu dalam kurung mutlak ini sama dengan E. E sama dengan kesalahan penarikan sampel atau sampling error. Jika N sama dengan N besar, berarti X bar sama dengan mu. Maka E sama dengan mu dikurangi mu sama dengan 0. Untuk menentukan nilai N, ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, berapa besarnya E yang akan ditolerir apabila menghendaki E sama dengan 0. Maka N sama dengan N besar, sebab E merupakan tingkat ketelitian. Yang kedua, tingkat heterogenitas atau variasi dari data populasi, nilai karakteristik atau variabel yang akan diselidiki yang dinyatakan dalam besar kecilnya nilai standar deviasi. Yang ketiga, besarnya tingkat keyakinan yang akan digunakan untuk menjamin pernyataan atau statement dari pendugaan yang dihasilkan. Selanjutnya, rumus penentuan nilai N. N sama dengan dalam kurung Z A/2 dikali standar deviasi per E pangkat 2. Nah, ini caranya itu diselesaikan dulu yang di dalam kurung, baru nanti di pangkat 2. Ini saya ada contohnya. Contohnya, kita ingin mengestimasi proporsi atau presentasi dikali sama dengan proporsi dikali 100% dari penduduk suatu kota yang lebih menyukai barang impor daripada barang dalam negeri. Berapakah besar sampel banyak penduduk yang harus diwawancara dengan tingkat keyakinan 95% dan kesalahan penarikan sampel lebih kecil dari 0,02 atau 2%. Nah, di sini E mutlak P topi dikurangi P sama dengan 0,02 atau 2%. N sama dengan 0,25% dikali 1,96 yang tadi ZA itu per 0,02 dari kesalahan penarikan sampel tadi. Nah, hasilnya itu 2,401. Jadi, banyaknya penduduk yang harus diwawancara paling sedikit 2.401 orang. Seandainya secara kasar bisa diketahui bahwa proporsinya yang senang barang impor P sama dengan 0,80 sama dengan 80%, maka rumus untuk N adalah N sama dengan P kali 1 dikurangi P dikali 1,96 per sampling error tadi pangkat 2. Hasilnya 1,537. Jadi, pengetahuan tentang nilai P walaupun kasar dapat mengurai atau memperkecil besarnya sampel. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Padang Fitria Bintari. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan namaku Padang Fitria Bintari, NPM 20013010018. Kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis sampel besar dan juga sampel kecil. Apa sih uji hipotesis? Pengujian hipotesis adalah pengujian atas dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya.
Jadi, sebelum kita melakukan kegiatan penelitian, kita akan menduga apa yang akan kita dapatkan pada saat penelitian tersebut. Lalu, setelah kita melakukan studi di lapangan, kita akan mengetahui yang sebenarnya, lalu kita bandingkan apakah hal yang kita temui dengan dugaan sebelum kita melakukan penelitian itu benar atau tidak. Terdapat dua macam kekeliruan dalam uji hipotesis. Yang pertama, alfa, di mana menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Jadi, hipotesis yang seharusnya kita tolak malah kita terima, sedangkan hipotesis yang seharusnya kita terima malah kita tolak. Lalu tipe 2, yaitu beta, di mana menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Jadi, hipotesis yang seharusnya tidak kita terima malah kita terima, sedangkan hipotesis yang seharusnya kita terima malah kita tolak. Langkah-langkah dalam uji hipotesis sampel besar dan juga sampel kecil. Yang pertama, menentukan hipotesis H0 dan HA, di mana H0 ini mempunyai tujuan untuk ditolak, sedangkan HA mempunyai tujuan untuk menolak H0. Yang kedua, kita menentukan alfa, di mana alfa ini adalah tingkat signifikan. Yang ketiga, kita menentukan rumus. Rumus ini terdapat dua. Apabila N lebih dari 30, maka kita akan menggunakan rumus Z, di mana rata-rata dikurangi dengan dugaan sementara dibagi standar deviasi dibagi dengan akar N. N adalah random sampling. Lalu yang kedua, apabila N kurang dari 30, maka kita menggunakan rumus T. Rumusnya sama saja, hanya dibedakan di tabelnya. Untuk N lebih dari 30 menggunakan tabel Z, sedangkan N kurang dari 30 menggunakan tabel T. Lalu yang keempat, membuat nilai kritis atau menentukan area. Apabila terdapat dua area, maka alfa kita bagi dengan 2. Setelah mengetahui areanya, maka kita menentukan batasan yang dilihat dari tabel T atau tabel Z. Untuk tabel T, sebelum kita melihat batasannya, kita harus menghitung N kurang dari 1. Maka, kita dapat melihat batasan dari T. Lalu, yang kelima, menarik kesimpulan dari hasil langkah 3 dan juga langkah 4. Setelah kita mengerjakan langkah 3 dan langkah 4, maka kita mengetahui nilai T atau Z dan juga batasannya. Dari itu, kita tarik kesimpulan manakah yang diterima, H0 atau HA. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NPM 20013010019 dari kelompok 3. Saya di sini akan memberikan penjelasan mengenai analisis regresi linear sederhana. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada tayangan berikut. Analisis regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu pengertian regresi. Regresi sendiri adalah hubungan antara variabel-variabel yang telah diketahui dengan variabel yang akan diramalkan dan diformulasikan dalam bentuk persamaan matematis. Analisis regresi merupakan prosedur di mana dengan melalui formulasi persamaan matematis yang hendak diramalkan nilai variabel random kontinu berdasarkan nilai variabel kuantitatif lainnya yang diketahui. Tujuan utama dari kebanyakan penelitian adalah untuk mengadakan pendugaan atau peramalan maupun prediksi. Selanjutnya, variabel-variabel dalam regresi sederhana, di mana terdiri dari dua, yaitu yang pertama, variabel bebas atau X, yaitu variabel yang tidak mempengaruhi atau tidak terikat, atau bisa dikatakan sebagai independent variable. Yang kedua, yaitu variabel terikat atau variabel Y, yaitu variabel yang tidak bebas dipengaruhi atau terikat dengan variabel lain yang bisa disebut sebagai dependent variable.
Kemudian, hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Ada dua, yaitu yang pertama, hubungan fungsional, yaitu apabila nilai dependen variabel dapat diramalkan dengan pasti berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Yang kedua, hubungan statistikal, yaitu apabila tidak ada nilai variabel dependen yang pasti untuk setiap nilai variabel independen yang diketahui. Untuk mengetahui apakah pasangan nilai variabel independen dan dependen mempunyai hubungan linear atau tidak, perlu dibuat diagram bergerak, di mana memiliki hubungan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hubungan linear positif. Yang kedua, hubungan linear negatif. Yang ketiga, tidak berhubungan. Yang keempat, hubungan linear positif dengan derajat rendah. Dan yang terakhir, yaitu hubungan linear positif dengan derajat tinggi. Untuk mencari regresi linear sederhana, kita bisa menggunakan persamaan atau rumus berikut, yaitu regresi linear sederhana dilambangkan dengan Y aksen, di mana rumusnya adalah A plus B X, di mana A di sini adalah bilangan konstanta, sedangkan B adalah slope atau kemiringan. Untuk mencari B, kita bisa menggunakan rumus, yaitu N dikali dengan sigma xi kali yi dikurangi dengan sigma xi kemudian dikalikan dengan sigma yi. Selanjutnya yaitu dibagi dengan sigma xi kuadrat dikurangi dengan sigma xi dikuadratkan. Sedangkan untuk mencari A, kita bisa menggunakan rumus sigma yi dikurangi dengan B dikalikan dengan sigma xi kemudian dibagi dengan N, di mana N ini adalah jumlah observasi atau sampel yang kita ambil. Untuk lebih memahami materi ini, di sini ada contoh soal di mana kita diminta untuk membuat persamaan regresi linear sederhana dari data berikut, yaitu data penggunaan pupuk terhadap hasil panen jeruk yang dinyatakan dalam satuan kilogram per hektar, di mana di sini ada 4 sampel yang kita ambil. Kita bisa mencari persamaan regresi linear sederhana dari data tersebut dengan menggunakan cara sebagai berikut. Seperti yang telah kita ketahui, untuk mencari persamaan regresi linear sederhana sendiri, kita harus menggunakan rumus Y aksen sama dengan A plus B dikali X. Dimana sebelum itu untuk mencari nilai Y aksen ini, kita harus mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Untuk mencari nilai B, kita bisa menggunakan rumus N dikali sigma xi dikali yi dikurangi sigma xi dikalikan dengan sigma yi, kemudian dibagi dengan sigma xi kuadrat dikurangi dengan sigma xi dikuadratkan. Untuk memudahkan kita dalam menghitung atau mencari nilai B maupun A, di sini kita bisa membuat sebuah tabel. Nah, di sini ada sebuah tabel, yaitu tabel pertama, kolom pertama, yaitu berisi tentang penggunaan pupuk dalam satuan kilogram per hektar, di mana di sini kita anggap sebagai X1. Dan di sini sudah tertera berapa XI-nya, yaitu mulai dari 0, 50, 100, sampai 150. Kemudian untuk tabel yang kedua, berisi tentang hasil panen jeruk dalam satuan kilogram per hektar. Di sini kita anggap sebagai Y1. Nah, di sini sudah tertera berapa sih Y1-nya, yaitu mulai dari 4.230, 5.442, 6.661, sampai dengan 7.150. Kemudian untuk kolom yang ketiga, di sini kita mulai melakukan perhitungan, yaitu dengan mengkalikan kolom ke-1 dengan kolom kedua, yaitu XI dikalikan dengan YI. Nah, hasilnya kita dapatkan seperti yang tertera dalam tabel ketiga. Kemudian untuk kolom keempat berisi tentang X kuadrat atau XI kuadrat, di mana kita bisa memperolehnya yaitu dari kolom 1.
Nah, dari kolom 1 tersebut, seperti contoh, jika X-nya adalah 0, maka jika dikuadratkan, maka tentunya akan menghasilkan 0. Yang kedua yaitu contohnya 50. Jika X-nya adalah 50, ketika dia dikuadratkan, maka akan menjadi 2500. Dan begitu seterusnya. Kemudian untuk kolom yang kelima, yaitu berisi tentang Y kuadrat atau YI kuadrat. Nah, kita mengambilnya dari kolom 2, di mana sebagai contoh 4.230 kita kuadratkan menjadi 17.892.900 rupiah. Dan begitu pula seterusnya. Nah, setelah kita membuat tabel, khususnya dari kolom 1 sampai dengan kolom 5, kemudian kita jumlahkan. Sebagai contoh di sini pada kolom 1, yaitu kolom XI, kita jumlahkan mulai dari 0, 50, 100, 150, sehingga didapatkan hasil yaitu 300. Begitu pula dengan kolom 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, baru kita bisa mencari nilai B. Caranya yaitu langsung saja kita masukkan berapa sih N-nya? N-nya yaitu 4. Nah, kita masukkan 4, terus sigma XI dikalikan YI. Kita bisa langsung ambil dari tabel, yaitu kolom ke-3, paling bawah, yaitu 2.010.700. Kemudian dikurangi dengan sigma XI, yaitu 300. Kita peroleh dari tabel 1, paling bawah. Kemudian dikalikan dengan sigma YI, yaitu 23.483 yang kita ambil dari kolom kedua di bagian akhir, paling bawah. Kemudian setelah itu kita bagi dengan N tadi yaitu 4, kemudian dikalikan dengan sigma XI kuadrat yaitu 35.000 yang kita ambil dari kolom 4 bagian bawah, kemudian dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan, yaitu sigma XI-nya kan 300. Nah, itu kita kuadratkan. Selanjutnya akan diperoleh hasil 8.042.800 dikurangi dengan 47.044.900. Nah, kemudian kita bagi dengan 140.000 dikurangi dengan 90.000 rupiah. Maka akan diperoleh yaitu 997.900 dibagi dengan 50 rupiah. Nah, hasilnya adalah 19,96. Jadi, B-nya adalah 19,96. Setelah nilai B diketahui, kita bisa mencari nilai A. Yaitu langsung saja kita masukkan ke dalam rumus sigma YI, yaitu 23.483 dikurangi dengan B, yaitu 19,96, kemudian dikalikan dengan sigma XI, yaitu 300. Kemudian kita bagi dengan N, yaitu 4. Maka akan diperoleh 17.495 dibagi dengan 4. Sehingga nilai A akan diketahui yaitu 4.373,75. Setelah nilai A dan B telah diketahui, maka baru kita bisa mencari nilai Y aksen, yaitu dengan rumus A plus B dikalikan dengan X. Kita langsung saja masukkan nilai A-nya tadi berapa, yaitu 4.373,75 ditambah dengan B yaitu 19,96. Nah, untuk nilai X ini kita bisa langsung mensubstitusikan dengan nilai XI, yaitu sebagai contoh di sini ketika nilai XI-nya itu adalah 0, maka langsung saja Y aksen sama dengan 4.373,75 ditambah dengan 19,96 kemudian dikalikan dengan 0, maka akan diperoleh Y aksen yaitu sebesar 4.373,75 dan begitu juga seterusnya. Kita masukkan nilai XI ke dalam persamaan masing-masing dari Y aksen tersebut untuk mengetahui berapa
aksen dari masing-masing XI yang tadi, yaitu seperti 0, 50, 100, dan 150. Setelah kita mengetahui nilai Y aksen dari masing-masing nilai XI, selanjutnya di sini kita bisa mencari standar error yang dirumuskan atau dilambangkan dengan SYX, yaitu rumusnya akar dari sigma XI min YI aksen dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N/2. Nah, di sini langsung saja kita masukkan nilai dari sigma YI min YI aksen dikuadratkan, yaitu 157.840,74 yang dibagi dengan N/2, yaitu 4/2. Nah, maka akan diperoleh akar, yaitu 78.920,37. Nah, kita akarkan, maka akan menjadi atau akan diperoleh nilai SYX-nya sebesar 280,92. Selanjutnya, kita bisa mencari standar error koefisien regresi yang dilambangkan dengan SB dengan rumus SYX dibagi dengan sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N. Nah, di sini langsung saja kita masukkan nilai dari SYX, yaitu 280,92 dibagi dengan 35.000 dikurangi dengan 22.500, maka akan diperoleh yaitu 0,02. Nah, setelah itu kita mencari nilai T. Kenapa kita menggunakan tabel T? Karena sampel kita adalah 4. Nah, 4 ini kurang dari 30, maka dalam mencari nilai kita harus menggunakan tabel T. Nah, di sini kita mencari nilai T dengan menggunakan rumus B dikurangi dengan beta, kemudian dibagi dengan SB. Nah, di sini langsung kita masukkan, yaitu T sama dengan B min 0, karena di sini betanya adalah 0, dan kemudian dibagi dengan SB. Karena betanya tadi adalah 0, maka langsung saja kita mencari T dengan cara yaitu B dibagi dengan SB, yaitu 19,96 dibagi dengan 0,02, maka akan diperoleh hasil 998. Tahap selanjutnya yaitu kita memformulasikan pengujian hipotesis. Nah, di sini diperoleh formulasi pengujian hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu HO dibandingkan dengan beta sama dengan 0, sedangkan HA dibandingkan dengan beta tidak sama dengan 0. Yang kedua, sampelnya ada N sama dengan 4, di mana termasuk ke dalam sampel kecil karena N-nya sendiri kurang dari 30. Maka kita menggunakan uji T. Yang ketiga, diperoleh alfa sebesar 5%. Nah, di mana untuk mencari T alfa per 2 dBn/2 sama dengan T 0,025 dB2 sama dengan nilai T 4,303. Nah, 0,025 di sini diperoleh dari 5% tadi dibagi dengan 2. Yang keempat yaitu T sama dengan B min beta per SB sama dengan T sama dengan B min 0 dibagi dengan SB. Kemudian T sama dengan B per SB, maka akan diperoleh 19,96 bagi 0,2 sama dengan 998. Yang terakhir yaitu kita menyimpulkan dari pengujian hipotesis tersebut. Nah, di sini diperoleh kesimpulan yaitu hasil uji statistika nilai T sama dengan 998. Hal ini lebih besar dari T tabel 4,303. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat penggunaan pupuk terhadap hasil panen jeruk dengan taraf signifikansi 5%. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya.
Perkenalkan, nama saya Tony Waisusilo, NPM 2001-301-0020. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengimplementasi uji hipotetis regresi linear sederhana dan berganda. Dalam menguji hipotesis regresi linear sederhana berganda, yaitu kita harus mencari data terlebih dahulu. Di sini terdapat seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan terhadap biaya produksi. Berdasarkan hasil survei terhadap 10 warung Padang di sekitar kampus UPN, diperoleh data sebagai berikut. Lalu dari data tersebut kita harus membuat persamaan regresi, kemudian menghitung standar error pendugaan dan menguji apakah terdapat pengaruh antara pendapatan terhadap biaya produksi dengan menggunakan taraf nyata 5%. Dari data tadi dapat kita buat tabel dalam ribuan X 80 sampai ke bawah berjumlah 1700 dan kemudian Y dalam ribuan 70 sampai ke bawah jumlah menjadi 1110. Dan kemudian kita mencari X kuadrat. X kuadrat dapat dari X dikuadratkan yaitu 80 dikuadratkan jadi 6400 dan ke bawah dan berjumlah 322.000. Kemudian kita mencari Y kuadrat. Y kuadrat kita dapat dari Y dikuadratkan yaitu 70 dikuadratkan menjadi 4900 dan sampai ke bawah. Kemudian jumlah jadi 132.100. Kemudian kita mencari X dikali Y. X dikali Y yaitu 80 dikali 70 jumlah 5600 sampai ke bawah dan berjumlah 205.500. Kemudian kita mencari Y aksen. Untuk mencari Y aksen harus kita mencari B terlebih dahulu. B sama dengan N kali sigma X kali Y min sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. B sama dengan 10 kali 205.500 min 1700 kali 1110 per 10 kali 722.000 min 1700 kuadrat sama dengan 2.055.000 min 1.887.000 per 3.220.000 min 2.890.000. B sama dengan 168.000 per 330.000 sama dengan 0,509. Diketahui B sama dengan 0,509. Kemudian kita mencari A. A sama dengan sigma Y min B kali sigma X per N. A sama dengan 1110 min 0,509 kali 1700 per 10 sama dengan 1110 min 865,3 per 10 sama dengan 24,47. Diketahui A 24,47. Kemudian disubstitusikan Y aksen sama dengan A plus BX. Y aksen sama dengan 24,47 plus 0,509 kali 80 sama dengan 65,19. Kemudian dilanjut disubstitusikan satu persatu sampai ke bawah. X didapat dari rata-rata pendapatan warung Padang di sekitar UPN. Kemudian kita catat kembali ke tabel hasil dari Y aksen. Kemudian dari hasil tadi dimasukkan ke dalam tabel Y aksen. Kemudian kita mencari Y min Y aksen. Dari data tersebut Y 70 min 65,19 yaitu 4,81 dan ke bawah. Kemudian kita mencari Y min Y aksen kuadrat. Y 70 min Y aksen 4,81 kemudian dikuadratkan menjadi 23,136 sampai ke bawah dan berjumlah 337,273. Kemudian kita mencari SY kali X sama dengan akar sigma Y min Y aksen kuadrat per N min 2 sama dengan akar 337,273
337,273 per 10 min 2 sama dengan akar 42,159 sama dengan 6,493. Setelah itu kita mencari SB sama dengan SYX per sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N sama dengan 6,493 per 322.000 min 289.000 sama dengan 6,493 per 33.000 sama dengan 0,0002. Kemudian kita mencari T sama dengan B min beta per SB. T sama dengan B min 0 per SB sama dengan 0,509 per 0,0002 sama dengan 2,545. Kemudian dapat kita tentukan formulasi pengujian hipotesis. Langkah pertama, H0 beta sama dengan 0, HA beta tidak sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, sampelnya ada N sama dengan 10 atau sampel kecil, uji T. Langkah ketiga, alfa sama dengan 5%, T alfa per 2 dB N-2 sama dengan T 0,025 dB 8, nilai T sama dengan 2,306. Langkah keempat, T sama dengan B min beta per SB, T sama dengan B min 0 per SB, T sama dengan B per SB 0,509 per 0,0002 sama dengan 2,545. Kesimpulan, hasil uji statistika nilai T sama dengan 2545. Hal ini lebih besar dari T tabel 2306, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan warung Padang dekat kampus UPN dengan biaya produksi dengan tarif signifikansi 5%. Dari step by step yang telah dilewati tadi adalah implementasi uji hipotesis regresi linier sederhana dan berganda. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai mengimplementasi uji hipotesis regresi linier sederhana dan berganda. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Samratul Fitria, NPM 2001-301-0021. Di sini saya akan menjelaskan statistik dan parametrik. Pengertian statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi, dan karena itu merupakan statistik yang bebas distribusi. Dalam statistik non-parametrik, kesimpulan dapat ditarik tanpa memperhatikan bentuk distribusi populasi. Metode non-parametrik harus digunakan untuk situasi berikut. 1. Apabila ukuran sampel demikian kecil, sehingga distribusi statistik pengambilan sampel tidak mendekati normal, dan apabila tidak ada asumsi yang dapat dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang menjadi sumber sampel. 2. Apabila digunakan data peringkat dan data ordinal. 3. Apabila data nominal digunakan. Uji statistik non-parametrik. 1. Uji chi-square adalah teknik analisis statistik untuk mengetahui signifikan perbedaan antara objek penelitian yang datanya telah terkategorikan. Tujuannya untuk menguji signifikan perbedaan antara dua kelompok yang independen. Teknik ada dua kelompok frekuensi. Syarat frekuensi tidak boleh kurang dari 5. Prosedur pengujian. Formulasi HO dan H1, taraf signifikan dan besar sampel. Hitung harga uji statistik X maka 2. Rumus dengan dua kategori dapat dilihat di bawah. Uji koefisien kontingensi atau C. C adalah suatu ukuran derajat hubungan, asosiasi atau dependensi dari klasifikasi dalam tabel kontingensi R, X, K, di mana R sama dengan banyaknya baris dan K plus banyaknya kolom, untuk mengetahui apakah dua himpunan nilai mempunyai hubungan atau tidak. Yang ketiga adalah uji Kruskal-Wallis atau uji H.
berlaku untuk K sampel independen dengan skala ordinal. Asumsi variabel random berdistribusi kontinu dan K sampel random saling lepas. Tujuannya untuk menentukan apakah K sampel independen berasal dari pop yang berbeda. Langkah-langkah menggunakan uji Kruskal-Wallis. Beri jenjang pada nilai-nilai pengamatan untuk K dalam kelompok. Berikut adalah salah satu contoh statistik non-parametrik. Ada dua kelas dari kelas A dan kelas D. Untuk siswa 1, di kelas A siswa 1 mendapatkan nilai 100, sedangkan di kelas B siswa 1 mendapatkan nilai 80. Dan sampai di siswa 4, siswa A dan siswa kelas B. Untuk peringkatnya, kita pastinya mengurutkan dari yang terbesar. Untuk yang terbesar mendapatkan peringkat 1. Sedangkan untuk yang nilainya 65, maka dia mendapatkan peringkat ke-8. Untuk jumlah dari nilai kelas A mendapatkan rata-ratanya 92,5. Sedangkan nilai di kelas B rata-ratanya 72,5. Dapat kita lihat bahwa angka ini lebih besar di kelas A. Maka kelas A dan kelas B ini untuk nilai yang lebih besar didapatkan di kelas A. Untuk peringkatnya, pastinya yang besar berada di kelas B, karena peringkatnya angkanya lebih besar di kelas B. Maka untuk yang nilai ini termasuk uji statistik parametrik, sedangkan untuk yang peringkat termasuk statistik non-parametrik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.